Jadi kalau Paksi punya rompi biru dari KPK, kalau API punya rompi hitam dari KPK. Soalnya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah definisi dari titik-titik silakan. Keluhnya satu kata. Cari teman-temanmu yang bersama kelompok. Kelompok sekarang tidak mesti hadir fisik kan? Hadir lewat dulu. Tanya, cuy, halaman sekian ini kayaknya saya dulu tidak ngerti. Bisa bantu enggak? Bisa. Plagiat enggak tuh? Yang plagiat itu kalau kau sudah datang di kelas, kau belum buat, baru kau punya kawan kau. Baru itu. Lagi. Tapi yang tadi malam itu diskusi. 7 perbuatan koruptif. Bersediakah? Bersedia. Alhamdulillah. Terima kasih atas semangatnya. Konsisten itu pada perkataan, tingkah laku sesuai nilai. Nilainya tidak ada, cuma itu kalau konsisten. Nilai tadi apa? Sesuatu kesepakatan yang ditulis. Nilai tersebut berasal dari kode etik kalau dia profesi. Kalau kamu ini enggak, berdasar dari kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kan karena diwarnai oleh nilai-nilai yang kau bawa dari rumah. Misal di rumahmu hemat, maka kau akan sarankan supaya belajarnya jangan terlalu. Tapi kalau kau berasal dari keluarga mampu yang tidak biasanya hidup hemat, di rapat lagi kau bilang, enggak lah, sekian lah. Tapi akhirnya yang dicari adalah kesepakatan, jalan tengah. Oke? Nah, Bapak harap itu dilakukan. Tapi kalau kemudian kau di kelas cueki saran Bapak ini tidak ada apa-apa. Sebaiknya dilaksanakan. Orang menyebutnya juga dengan istilah sikap, yaitu sikap moral seseorang yang sama atau sesuai antara ucapan dan tindakan. Sekilas mirip dengan integritas ya. Apa bedanya integritas tadi? Integritas tadi ada nilai-nilai. Kalau jujur tanpa nilai karena dia ada dalam diri setiap pribadi. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab juga merupakan sikap moral yang ada dalam dirimu. Apa itu? Kalau kau berbuat bersedia, jangan lempar tanggung jawab. Ini begitu ditanya, enggak apa dia tadi? Nyata-nyata dia yang melakukan. Harus mulai berani. Itu kelakuan saya. Itu perbuatan saya. Saya yang tanggung. Kalau kau melakukan gitu, maka orang di sekitarmu akan nyaman, tenang. Bahwa kau berani ambil tanggung jawab, maka teman-temanmu akan menjadi kau menjadi pintu. Bapak pernah mengaku ketika Bapak menjadi direktur 5 tahun. Staf mahasiswa kita buat nyaman. Kenapa? Karena seluruh tanggung jawab saya ambil. Kenapa saya ambil? Karena sudah diatur nilai-nilai. Begitu dipanggil polisi, dipanggil jaksa, saya yang maju. Dipanggil oleh auditor, saya yang maju. Kamu tunggu di kampus, saya yang maju. Sehingga teman-teman,
saudara-saudara itu temannya juga enjoy. Bersediakah, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin? Berdaya. Banyak sekali orang-orang pintar di negeri, tapi tidak jujur, pembohong. Akibatnya, ini yang kau rasakan hari ini. Apa yang kau rasakan? Fasilitas pendidikan seperti ini. Uang kita orang-orang pembohong menjadi dipercaya. Kalau dia dipercaya, suka-suka hati dia merubah-rubah nilai. Kamu benci, menjadi jijik dengan perbuatan. Kalau kamu jijik, mungkin tidak kamu lakukan. Menjijikkan kamu. Harapannya? Ada yang mau seperti itu? Cukup. Tidak mau ya dapat. Tugas Bapak selesai. Kemudian KPK juga berusaha memperbaiki sistem. Apa sistem yang dibaiki? Dulu absennya manual. Sekarang absen pegawai negeri pinjer jempol. Kalau jempol jempolnya apa nama? Ibu jari. Kalau ibu jarinya berhalangan, ibu jari bisa berhalangan ya? Karena ibu kan. Maka absennya diganti dengan mata. Dalam rangka KPK membiasakan orang untuk disiplin adalah salah satu nilai anti. Diharapkan dengan demikian orang tak bisa lagi kalau terkumpul. Apalagi harga itu sudah kau bisa lihat secara global. Kalau mau murah, pergi di online shop. Jadi tidak bisa lagi bendahara sekarang bikin satu rem kertas 52.000. Orang sudah bisa ketik satu rem kertas 47.000. Tidak bisa lagi. Inilah sistem yang dibangun oleh KPK. Harapannya orang sudah tidak lagi atau sudah dipasung. Jadi buat ini tidak bisa. Sekecil apapun perbuatan jelek kita tercium oleh orang. Maka perbuatan korupsi itu diharapkan dulu. Bersamaan dengan itu, KPK terus melakukan penangkapan, tangkap korupsi. Tujuannya supaya angka korupsi itu makin menurun. Kalau korupsi makin menurun, maka pembangunan negeri ini kalau dipegang oleh orang mana kembali. Dan tercapailah tujuan Indonesia merdeka yang tertuang dalam apa? Pembukaan. Apa tujuannya? Indonesia yang cerdas, adil dan oke? Ya. Pengelolaan uang kas kelasnya buat nilai supaya masing-masing nyaman. Ada tugas buat di rumah, ya. Itu yang Bapak harapkan dari hasil penyuluhan, supaya ada perubahan yang signifikan. Maksud dari penyuluhan itu dari bobrok jadi baik, dari kotor jadi bersih. Itu maksudnya. Solusinya ada. Kenapa kita cari solusi? Karena kita tidak ingin gampang. Paham ya? Jelas? Oke, baik. Sampai di situ ada pertanyaan? Bersediakah kita meninggalkan 7 sikap koruptif ini? Berdaya. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum, merugikan keuangan negara, sangat merusak sendi-sendi kehidupan dan merugikan generasi negara. Itu pengertian bebas. Kalau pengertian secara hukum biasa saja. Kemudian sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin sebagai nilai integritas yang sangat dibutuhkan untuk melawan. Jadi modal dasarnya itu modal moral, jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Sekarang kita proses di balik lembar tadi, silakan jawab, tulis jawabannya saja.
Mungkin demikian Bapak. Mohon maaf jika ada salah-salah